Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lavitia Isparina di video pembelajaran kimia. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari senyawa ion, kovalen, dan poliatomik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas senyawa asam dan senyawa basa. Lalu, apa perbedaan dari kedua senyawa tersebut? Jadi untuk membedakan asam maupun basa sebenarnya bisa menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami kita bisa menggunakan wortel, kunyit, bunga sepatu, buah naga, dan lain sebagainya. Sementara untuk indikator dari industri bisa menggunakan yang paling sederhana kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kemudian ada stick pH, ada pH meter. Secara teori antara asam dan basa itu terbagi menjadi 3. Teori berdasarkan Arrhenius, berdasarkan Brossard-Lauret, dan berdasarkan Lewis. Namun itu semua akan dipelajari selengkapnya di kelas 11 semester 2 materi pokok asam dan basa. Namun di kelas 10 ini nanti kita akan belajar terkait tata nama senyawa asam dan basa. Jadi selengkapnya kita simak materi selanjutnya. Oke, setelah kita mau lihat video sebelumnya bahwa teori asam maupun basa itu terbagi menjadi 3, ada Arrhenius, Brossard-Lauret, dan Lewis. Maka di dalam senyawa asam maupun basa sebenarnya lebih sederhana. Kalau misalkan senyawa asam di dalam teori Arrhenius yaitu dia melepaskan ion H+. Jadi intinya di dalam senyawa asam itu terdapat unsur H+. Jadi misalkan di sini ada HCl, kan ada unsur H-nya, berarti asam. Cl, klorida, berarti asam klorida. Misalkan lagi H, unsur H+, ketemu ion poliatomik SO42-, kemudian disilangkan. Jadi H2SO4, asam sulfat. Kenapa di sini dikasih 2? Yaitu intinya supaya penyetaraan antara kiri dan kanan. Di kanan hanya kan banyaknya ada 2. Supaya sama maka ditambahkan koefisien 2. Tapi intinya di sini H2SO4 itu namanya asam sulfat. Kemudian ada H plus ketemu Cn- disilangkan jadi HCN, asam sianida. H plus ketemu PO43- ion poliatomik yaitu jadinya H3 PO4 asam fosfat. H plus ketemu Br disilangkan sama-sama 1 berarti HBr, asam bromida. H plus plus Cl4- sama-sama 1 berarti HCl4, asam perklorat. Masih ingat ya kemarin senyawa poliatomik. Kemudian setelah kita mempelajari senyawa basa, kita lanjut ke senyawa basa. Sebenarnya hampir sama dengan senyawa asam. Intinya di situ terdapat unsur atau ion OH-. Jadi kalau misalkan di dalam suatu senyawa ada OH-nya, maka dikatakan termasuknya senyawa basa. Ada beberapa contoh di sini, ada Na+ dari golongan 1A ketemu OH- disilangkan ion-ionnya sama-sama 1 jadi NaOH. Natrium, Na itu natrium, OH hidroksida, natrium hidroksida. Mg2+ ketemu OH- jadi MgOH 2 kali. Ini 2 itu karena untuk penyetaraan saja antara kiri sama kanan. Di kanan kan OH-nya sebanyak 2 kali, maka di sini ditambahi 2. Tapi yang paling terpenting kalian harus tahu menamai rumus kimia ini. MgOH 2 kali namanya magnesium hidroksida. Al3+ ketemu OH- jadi AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Fe2+ ketemu OH- disilangkan jadi FeOH 2 kali. Nah, karena Fe itu termasuk logam yang memiliki biloks lebih dari 1, maka biloksnya juga perlu ditulis dalam Romawi. Jadi besi 2 hidroksida atau fero. Karena biloksnya lebih kecil, maka belakangnya O fero hidroksida. Fe3+ ketemu OH- jadi FeOH 3 kali. Namanya apa? Besi 3 hidroksida atau fere.
biloxnya yang lebih besar berarti berakhiran I, ferrihidroksida. Ada AU plus, AO3 plus ketemu OH. Jadi ada AOH dan AuOH 3 kali. Namanya sama. Ya, ada memiliki dua nama, emas 1 hidroksida atau auro. Sementara AuOH 3 kali, emas 3 hidroksida atau auri hidroksida. Oke, untuk selanjutnya itu terkait dengan tata nama senyawa organik. Kemarin tata nama senyawa itu terbagi menjadi dua, anorganik dan organik. Nah, kita memasuki senyawa organik. Sebenarnya senyawa organik itu intinya mempunyai komponen penyusun terbesar unsur atau atom C, H, dan O. Di situ ada beberapa contoh. Ada alkana, alkena, alkuna. Nah, ketiga atas ini itu nanti masuknya di senyawa hidrokarbon. Selain nama juga ada penulisan dalam bentuk rantai. Itu selengkapnya kalian pelajari di kelas 11 semester 1 bab senyawa hidrokarbon. Selanjutnya di situ ada alkanol, alkanal, alkanon, alkil, alkanoat. Itu turunan senyawa hidrokarbon yang selengkapnya kalian pelajari di kelas 12 semester 2. Gitu ya. Itu hanya beberapa contoh, hanya untuk pengenalan saja. Kemudian contoh soal, misalkan kalian mendapati soal seperti berikut. Ya, yang pertama ada kalsium hidroksida. Jadi kita cek di SPU, kalau misalkan kalian belum hafal unsur-unsur yang ada di SPU, kalian bisa buka SPU-nya. Misalkan kalsium, kalian cek kalsium di golongan berapa? Di golongan 2A. Golongan 2A berarti kalau misalkan dia mengion, jadinya 2+, Ca2+. Sementara hidroksida kita tahu ya, ionnya itu yaitu OH-. Ya, jadi Ca2+ ketemu OH-, kemudian disilangkan. Ca-nya dapat 1, OH-nya dapat 2. Jadi CaOH 2 kali. Ya, itu adalah rumus kimianya dari senyawa. Kemudian ada nikel 2 hidroksida. Di situ sudah ada biloxnya 2, jadi kita tidak usah menulis atau mencari itu mengion berapa, karena di situ ada 2. Jadi Ni2+ ketemu hidroksida OH-, disilangkan sama seperti tadi kalsium hidroksida. Jadi NiOH 2 kali. Itu adalah rumus kimianya. Kemudian selanjutnya ada asam iodat. Nah, ini jelas ada kata-kata asam. Jadi termasuknya senyawa asam. Asam berarti pasti ada unsur atau ion H+-nya. Tinggal iodat. Kalian masih ingat senyawa poliatomik bahwa untuk unsur-unsur yang di golongan 7A dia memiliki 4 nama. Ada hipoid, id, ad, dan perat. Belakangnya ad berarti O-nya sebanyak berapa? 3. Io berarti I ya, unsur I berarti IO 3-. Nah, setelah kita tahu unsur-unsurnya, kita tinggal menyilangkan H+ ketemu IO3. Min jadinya apa? HiO3. Ya, itu adalah beberapa contoh terkait senyawa asam maupun senyawa basa yang harus dicari rumus kimianya. Untuk latihan soalnya kalian bisa lihat di evaluasi.